Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika kelas 8 SMPN 1 Tambun Selatan. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya belajarnya. Tidak lupa Ibu kepada kalian nama pengajar mata pelajaran matematika kelas 8. Untuk kelas 8A sampai 8F yaitu nama pengajarnya Ibu Etik Ismiati SPD. Untuk kelas 8G sampai 8K nama pengajar matematikanya yaitu Ibu Monika Nurazizah SPD. Oke. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian A dan bagian B. Sehingga pertemuan kali ini kita akan membahas bagian C yaitu ragam pola bilangan. Sebelumnya, kalian harus menyiapkan buku catatan kalian dan catat poin-poin penting, materi pentingnya, sehingga nanti saat ada pengecekan buku catatan, kalian sudah menulisnya ya, anak-anak. Sekali lagi, siapkan buku catatannya untuk mencatat poin-poin penting dari materi ini ya. Oke, sudah siap? Jangan lupa berdoa. Mari kita lanjutkan pembelajarannya ya, anak-anak, yaitu tentang ragam pola bilangan yang pertama, yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola yang berbentuk persegi. Jadi, pola bilangan persegi ini disebut pola bilangan persegi karena dia membentuk pola yang berbentuk persegi. Coba kita amati nih ya, ilustrasi di gambar 16 ini. Suku yang pertama ada 1 kartu, suku kedua itu ada 4 kartu, suku ketiga ada 9 kartu, dan suku keempatnya ada 16 kartu. Membentuk persegi kan semuanya, teman-teman? Nah, iya, sebelumnya kalian masih ingat definisi persegi itu apa? Ya, persegi itu semua sisinya sama panjangnya, sama gitu. Suku pertama 1 kartu, suku kedua 4 kartu, suku ketiga 9 kartu, suku keempat itu 16 kartu. Semuanya berurutan ya, membentuk persegi. Jika kita perhatikan pola bilangannya dan kita tulis menggunakan angka, pola bilangannya berbentuk ini. 1, terus suku keduanya 4, suku ketiganya 9, suku keempatnya 16. Pasti kalian bisa nih meneruskannya. Kira-kira suku kelimanya berapa? Ayo, berapa? Iya, benar, 25. Kalau kita lihat nih dan kita perhatikan, suku pertama 1 itu kita dapatkan dari 1 kuadrat. Suku kedua itu 4 kita dapatkan dari 2 kuadrat. Suku ketiga itu 9 kita dapatkan dari 3 kuadrat. Dan seterusnya. Wah, berarti kita bisa lihat ya, pola bilangan persegi ini dapat ditemukan dengan angka kuadrat gitu ya. Suku pertama itu 1 kuadrat, kedua 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Coba bahasan berikutnya. Ini masih sama seperti tadi. Nah, kita lihat banyak bilangannya. Suku pertama 1, jumlah bilangannya 1 kuadrat. Banyak bilangannya 2, jumlah bilangannya 2 kuadrat, dan seterusnya sampai akhir. Sehingga kita dapatkan rumusnya nih, dengan pembuktian kita dapatkan jika suku ke n yaitu bisa menggunakan rumus n kuadrat. Maksudnya suku ke n apa sih, Bu? Misalkan Ibu tanyakan suku ke 100, kalian tidak usah menghitung satu-satu dari awal gitu. Kalian tinggal masukkan ke rumus aja. Kan rumusnya n kuadrat. Jadi kalau ditanya suku ke 100 yaitu berarti 100 kuadrat. Jadi untuk pola bilangan persegi ini ada rumusnya ya, anak-anak. Nih, rumusnya ini, Pn sama dengan n kali n atau n kuadrat. Jadi jika ditanyakan suku ke 11, n-nya tinggal kalian ganti
jadi angka 11. Suku ke-20 berarti n-nya tinggal kita ganti jadi 20. Jadi tidak usah menghitung dari awal suku pertamanya berapa, duanya berapa, tiganya berapa gitu. Kita tinggal langsung ganti aja pakai rumus. Ini mempermudah kalian ya. Oke. Jadi kalian tidak usah menghitung dari awal. Suku pertama kan 1, kedua 4, ketiga 9, berikutnya berapa gitu. Misalkan ditanya suku ke 100, kalian membutuhkan waktu yang lama untuk menghitung secara manual, sehingga adanya rumus nih. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Oke. Kita langsung ke contoh soal ya. Kita lihat contoh soalnya. Pada pola bilangan persegi, tentukan suku ke-18 dengan menggunakan rumus. Suku ke n pada pola bilangan persegi kan ini rumusnya ya. Pn sama dengan n kuadrat. Maka suku ke-18 n-nya kita ganti 18. Iya. Jadi P18 sama dengan 18 kuadrat. Kita ganti n-nya menggunakan 18 ya. Sehingga suku ke-18 adalah hasilnya 324. Paham sampai sini anak-anak? Oke. Kita lanjut ke contoh kedua. Jika suku ke n pada pola bilangan persegi adalah 196, tentukan banyak bilangan suku pada pola bilangan tersebut. Nah, ini ketahuan nih. Nggak tahu suku keberapa, tapi diketahui jumlah pola bilangannya ada 196. Ditanyakan itu suku keberapa 196 tuh. Ini dibalik ya, anak-anak, pertanyaannya. Ini dibalik pertanyaannya. Jadi ada pola bilangan 196 tuh. Nah, dia ditanyakan dia suku keberapa. Nih. Dia suku keberapa 196 tuh. Nah, caranya tinggal kita gunakan rumus tadi. Pn sama dengan n kuadrat. Berarti Pn-nya kan kita ketahui 196 sama dengan n kuadrat. Berarti n sama dengan akar dari 196 adalah 14. Jadi, banyaknya bilangan pada pola bilangan persegi tersebut adalah 14. Jadi, ternyata 196 itu suku ke-14 gitu ya, sederhananya. 196 itu adalah suku ke-14. Ini pertanyaannya dibalik. Oke, paham anak-anak? Oke. Kita lanjut ke pola bilangan persegi panjang. Kalau tadi pola bilangan persegi, ini pola bilangan persegi panjang. Definisinya apa? Pengertiannya apa? Pola bilangan persegi panjang ialah suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola yang berbentuk bangun persegi panjang. Secara langsung kita dapat gambarkan seperti di bawah ini. Kita lihat. Untuk suku yang pertama itu ada 2, suku ketiga itu ada 6, suku ketiga ada 12, suku keempat ada 20, dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah, ditemukan rumusnya itu Rn sama dengan N dalam kurung N plus 1. Kalau ada rumus kayak gini, kita selesaikan yang dalam kurung dulu ya, teman-teman. Nah, kita lihat rumusnya adalah Rn sama dengan N dalam kurung N plus 1. Jadi, sama kayak tadi, misalkan ditanyakan suku ke-20, N-nya tinggal kita ganti aja 20 gitu ya. Oke, paham? Rumusnya. Nah, selesaikan dulu yang di dalam kurung, baru nanti dikalikan yang keluar. Langsung ke contoh. Ini pembuktian rumus tersebut ya, teman-teman. Ditemukannya rumus pola bilangan persegi panjang. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-14 dengan menggunakan rumus. Oke. Suku ke n pada bilangan persegi panjang adalah ini rumusnya Rn sama dengan n dalam kurung n plus 1. N-nya kita ganti berapa? 14. Sehingga
jadilah R14. 14 dikali 14 tambah 1. N-nya diganti 14 ya. Jadi kita temukan 14 dikali 15 sama dengan 210. Oke. Untuk contoh 1 dapat dipahami. Jadi tinggal kita ganti aja N-nya menggunakan angka yang ditanyakan ya, anak-anak. Langsung saja kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalian bisa baca. Oke. Kalau ini pertanyaannya dibalik. Kayak tadi ya. Kayak persegi tadi. Suku ko N pada pola bilangan persegi adalah 9702. Berapakah nilai N? Jadi ditanyakan 9702 itu suku keberapa ya? 9702 itu suku keberapa gitu pertanyaannya. Kita bisa menggunakan rumus berikut cara penyelesaiannya. Kita akan mencari bilangan berurutan yang hasil kalinya 9702. Kedua bilangan itu tidak mungkin lebih dari 100 karena 99 kali 100 saja sudah 9900. Oke. Mungkin hasilnya mendekati 9900. Kita coba mengalihkan 98 dengan 99. Hasilnya itu benar. Maka 9702 itu adalah suku ke-98 kalau kita menggunakan rumus tadi ya. Kita lanjut ke pola bilangan yang ketiga, yaitu adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga ini suatu barisan pada bilangan yang membentuk sebuah gambar pola segitiga. Nah, sebenarnya pola bilangan segitiga ini kita dapatkan dari pola bilangan persegi panjang yang dibagi dua ya, kalau kita lihat. Sehingga rumusnya itu sama kayak pola bilangan persegi panjang, cuman dikalikan setengah. Oke. Setengahnya ini karena kita lihat ilustrasinya nih ya. Pola bilangan segitiga ini didapatkan dari pola bilangan persegi panjang yang dibagi dua, sehingga rumusnya adalah ini ya teman-teman. Tn sama dengan setengah N plus 1. Jadi kalau ditanyakan pola bilangan segitiga ke-20, N-nya tinggal kita ganti 20. Contoh soal. Nah, contohnya tentukan suku ke-12 pada bilangan segitiga. Kita gunakan rumus ya. Setengah N plus 1. Sehingga setengah dikali 12 dikali 12 tambah 1 berapa? 13. Hasilnya adalah 78. Jadi suku ke-12 pada pola bilangan segitiga adalah 78. Nah, ini pertanyaan yang dibalik. Kalian bisa pahami. Oke? Bisa kalian catat contoh-contohnya, bisa kalian pahami atau di pause dulu ya. Nah, yang keempat itu ada pola bilangan segitiga Pascal, tapi kita tidak membahas pada pertemuan kali ini ya, karena materinya sudah cukup banyak. Kita akan bahas pada pertemuan hari Senin minggu depan, karena pola bilangan segitiga Pascal ini materinya cukup banyak. Oke. Pola bilangan segitiga Pascal. Jadi pertemuan kita sampai di pola bilangan segitiga. Tadi kita sudah belajar pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Ada 3 rumus ya anak-anak, jangan lupa ada 3 rumus. Oke, dan bentuknya kalian harus tahu masing-masing. Kita sudah di penghujung video. Ada 5 soal yang harus diisi. Nah, terima kasih pembelajaran matematika pada pertemuan 2 ini. Semangat terus ya anak-anak. Saya akhiri.
Jika ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan pada guru kalian masing-masing ya. Tadi kan sudah diperkenalkan gurunya. Kemarin juga sudah diperkenalkan gurunya. Jadi jangan lupa nama guru kalian ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.